Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Yudi21. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu manipulasi foto dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kemudian ini adalah foto objek yang akan kita manipulasi. Ini merupakan objek wisata yang ada di Nusa Penida, namanya Clinking Beach. Nah, kenapa saya pilih objek yang ada di Nusa Penida? Jadi ceritanya kemarin sempat viral. Foto hasil manipulasi objek wisata di Nusa Penida juga. Takutnya hasil manipulasi ini digunakan sebagai media promosi, sehingga calon pengunjung bisa saja tertipu dengan keadaan Nusa Penida yang dia lihat di foto manipulasi, padahal aslinya ya jauh beda ya kan. Jadi yang rugi bukan hanya pengunjung saja, yang kemudian kecewa dengan hasil foto manipulasi, ternyata ya aslinya berbeda. Tapi kita juga sebagai pemilik objek wisata, sekaligus pelaku pariwisata langsung yang berkecimpung di Nusa Penida ya kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke prosesnya. Sebelumnya, ini merupakan hasil manipulasi versi saya. Foto sebelah kanan ini adalah merupakan hasil manipulasi. Kemudian sebelah kiri ini adalah keadaan real di Klingking Nusa Penida. Semoga kedepannya tidak ada pengunjung yang kecewa karena tertipu dengan foto hasil manipulasi. Oke, bagaimana proses editingnya? Kita langsung saja. Pertama-tama kalian buka aplikasi Photoshop. Di sini saya sudah menyiapkan objek yang saya akan edit. Pastikan foto objek yang kalian miliki memiliki resolusi yang lumayan bagus ya untuk proses editing. Kemudian di sini saya ingin menambahkan tangga untuk akses menuju ke bawah. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan untuk proses editing post pro-nya. Nah, kemudian saya buka bagian tangga terlebih dahulu. Oke. Nah, ini merupakan foto tangga yang akan kita masukkan. Kita drag and drop terlebih dahulu ke objek yang kita siapkan. Kemudian kita perkecil dan kita posisikan di sini. Oke. Oke. Kita perkecil lagi, kita posisikan. Mungkin oke. Sebenarnya kurang pas, kita angkat ke atas lagi sedikit. Oke, kita posisikan di sini. Oke. Oke, kita hapus bagian yang kurang perlu di sini. Oke. Oke. Oke, kita rapikan sedikit. Begitu juga tangga berikutnya. Saya percepat aja sedikit ya, karena ini prosesnya sedikit lebih lama. Kemudian selanjutnya saya tambahkan beberapa pepohonan. Oke, saya posisikan. Kemudian saya drag layernya ke paling atas. Oke. Mungkin akan saya taruh di bawah sini ya. Oke. Oke. Kemudian saya hapus yang tidak perlu di sini. Oke. Begitu juga untuk pohon-pohon selanjutnya. Jadi ini saya akan percepat. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin menambahkan waterfall, air terjun. Oke. Oke, saya posisikan di sini. Oke.
Saya perkecil sedikit. Saya posisikan. Oke. Kemudian kalian drag layarnya ke bawah pepohonan tadi. Oke. Oke. Ya. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya ingin menambahkan bebatuan di bawah air terjunnya. Oke. Kita drag. Posisikan layarnya di bawah air terjun. Oke. Kita geser, perbesar sedikit. Kita posisikan di oke. Oke, di sini. Kemudian saya duplikat ke kiri, kemudian saya flip agar posisinya tidak sama ya. Oke. Ya. Kemudian di sini saya rapikan sedikit posisinya agar nampak lebih realistis. Oke. Kemudian saya percepat proses ini agar video tutorialnya tidak terlalu panjang. Oke. Oke, kemudian selanjutnya saya tambahkan air terjun besar di belakangnya ya. Oke. Kita drag and drop ke sini. Oke. Oke, kemudian seperti biasa proses perapiannya untuk merapikannya ya. Saya percepat saja agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke. Oke, kemudian selanjutnya saya tambahkan beberapa pohon lagi agar nampak lebih realistis. Oke. Seperti biasa, prosesnya saya akan percepat. Kemudian selanjutnya saya tambahkan pohon dengan bentuk yang sedikit berbeda agar lebih variatif. Oke. Seperti biasa, prosesnya akan saya percepat lagi. Selanjutnya saya tambahkan kendi atau bisa disebut gentong. Seolah-olah air terjunnya keluar dari gentong ini. Oke. Saya posisikan di sini. Oke. Kemudian saya hilangkan backgroundnya. Kebetulan ini backgroundnya berwarna putih, jadi untuk memisahkannya gampang. Oke. Oke. Ya. Kemudian saya posisikan di atas air terjun. Oke, kemudian saya duplikat air terjunnya. Saya tambahkan di atas kendinya. Oke. Jangan lupa layarnya naikkan ke atas kendi ya. Oke. Nah, kemudian di flip
agar posisinya pas. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita scale. Kemudian selanjutnya kita tambahkan bebatuan di atasnya ya. Oke, kita duplikat batu yang di bawah saja. Kita Oke, kita tarik ke atas, posisikan pas di bawah air terjun yang di atas. Oke, kita rapikan. Jangan lupa layarnya. Oke, ya. Nah, kita rapikan. Untuk proses ini kembali lagi saya percepat saja agar durasinya tidak terlalu lama. Oke, ya. Oke, kemudian selanjutnya saya tambahkan tanaman rumput. Oke. Di sini sudah formatnya sudah PNG. Backgroundnya juga sudah transparan. Oke, kita posisikan. Kita atur agar lebih realistis. Kemudian proses ini kembali lagi saya percepat. Oke, kemudian selanjutnya saya tambahkan background gunung di belakangnya. Oke. Oke. Kita posisikan layarnya. Oke. Kita posisikan layarnya di bawah layar objek utama ya. Oke. Kemudian kita hapus bagian atas dari objek utama agar kelihatan gunungnya. Oke, jadi seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan percepat untuk proses merapikannya. Oke. Kemudian saya tambah lagi rumput di depannya sebagai frame. Oke, saya perbesar. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian agar kelihatan lebih sedikit futuristik, saya tambahkan kendi beberapa di depannya ya. Oke. Kemudian saya tambahkan beberapa pohon di pulau kecil sebelahnya. Oke. Oke. Kemudian kembali lagi agar lebih futuristik, saya tambahkan beberapa cahaya kuning.
Oke. Kemudian berhubung backgroundnya berwarna hitam, saya ganti blending mode-nya dengan screen. Oke. Saya posisikan. Oke. Kemudian satu dari beberapa cahaya saya perbesar. Oke. Kemudian saya blur dengan Gaussian blur. Oke, parameternya kita tambah. Oke. Oke, seperti itu. Oke, kemudian mode workspace-nya saya ganti dengan fotografi. Oke, agar terlihat layer color correction-nya. Oke, kita tambahkan color grading di sini agar warnanya bisa menyatu ya. Oke. Kemudian selanjutnya saya tambahkan bias-bias hitam di beberapa titik. Oke, agar lebih futuristik. Kembali lagi. Oke. Ya. Oke. Oke. Oke, seperti itu. Ya. Oke. Oke. Oke, sudah jadi. Inilah hasilnya. Kalian bisa explore lagi sesuai dengan keinginan kalian ya. Mungkin ini hanya dasar-dasarnya saja. Dan mungkin untuk selanjutnya akan saya post lebih banyak lagi tutorial. Jangan lupa subscribe, like, dan share, kemudian komen di bawah. Oke, terima kasih.